Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan sekaligus jamaah salat Qiyam, salat Tarawih yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, waktu luang yang dengannya kita dapat memaksimalkan ketaatan kita, kebaikan, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Tidak terasa 10 hari pertama telah kita lewati. Itu artinya Ramadan ini tinggal 2/3 lagi. Nah, ya, sepertiganya sudah kita lalui. Kita berharap apa yang kita telah lalui dicatat sebagai amal kebajikan kita, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun masih terasa kurang, maka jangan terlambat, masih ada 2/3 yang tersisa di hadapan kita, yang tentunya menjadi kesempatan kita untuk memaksimalkan waktu-waktu yang mulia ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini ayat yang akan kita tadabburi ya, sebagai kelanjutan dari apa yang telah dijelaskan pada malam-malam sebelumnya. Hari ini atau malam ini kita akan mentadabburi ayat yang ke-25, 26 dan 27. Ya, ini dari surah Al-Ahzab ya. Mudah-mudahan waktu mengizinkan dan cukup ya. Dan kalaupun tidak, maka kita akan mengambil beberapa pelajaran penting dari 3 ayat yang akan kita jelaskan. Para jamaah sekalian, kita mulai dari ayat yang ke-25 ya. Silahkan dilihat yang punya mushaf ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Jadi para jamaah sekalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan, waraddallahu alladhina kafaru, orang-orang kafir ya, orang-orang musyrikin yang berasal dari Mekah beserta dengan sekutu-sekutu mereka yang membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin di perang Ahzab. Waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim, dengan kejengkelan, kemarahan yang membersamai mereka. Jadi mereka ini pulang dalam keadaan jengkel, marah ya, karena tidak bisa berbuat apa-apa di perang Ahzab ya. Mereka harus pulang, mundur ya, menyerah, dan tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kalau orang itu kalah setelah bertanding, biasanya dia paham betul bahwa memang sudah usaha. Nah, kalau ini tidak ya, belum ada apa-apa yang mereka lakukan, tapi harus mundur ya, mundur dari peperangan, medan pertempuran. Waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim. Jadi dikatakan bighaizihim ini dengan
dengan kemarahan, kejengkelan yang membersamai mereka. Ya, jadi dengan penuh kejengkelan mereka harus mundur karena belum bisa melakukan apa-apa. Nah, ya. Jadi secara kejiwaan betul-betul jatuh, ya, betul-betul kalah. Ya. Waraddallahu alladhina kafaru bighairihim lam yanalu khaira. Mereka sama sekali tidak mendapatkan kebaikan. Ya, karena tidak bisa melakukan apa-apa. Lam yanalu khaira. Ya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun kebaikan dari peperangan itu. Ya. Ya. Karena tujuan peperangan itu adalah untuk menang. Ya. Menunjukkan eksistensi kekuatan yang dimiliki oleh satu kaum. Ya. Kemudian tujuan-tujuan yang lain tentunya mendapatkan harta rampasan perang sama sekali tidak didapatkan oleh mereka. Ya. Lam yanalu khaira. Nah, kemudian wa kafallahul mu'mininal qital, dan Allah mencukupkan bagi orang-orang yang beriman tidak usah berperang. Wa kafallahu al mu'mininal qital. Jadi orang beriman pada perang Ahzab ini tidak bekerja keras. Ya, meskipun kita tahu di awalnya seperti yang sudah dijelaskan, ya, membuat parit ini, ya, membuat khandak di perang Ahzab ini memerlukan ekstra tenaga, memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Tidak perlu kita ulangi. Tapi endingnya dibayar tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafallahul mu'mininal qital. Ya. Wa kafallahul mu'mininal qital. Allah mencukupkan bagi orang-orang yang beriman peperangan itu, artinya tidak perlu berperang. Musuh sudah mundur duluan, sudah kalah duluan. Wa kafallahul mu'mininal qital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, beberapa tadabbur penting dari ayat ini saya bacakan sebagiannya saja, ya. Di antara poin penting di sini dikatakan wa kafallahul mu'mininal qital, ya. Atau sebelumnya waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira. Di sini dikatakan mu'minuna jaw'a yarbituna al-hijara ala butunihim fi bardin syadid wa ahata bihim adu wa ghadara bihim adu wa khawanah munafiqun. Jadi dikatakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kembali, ya, mundur dari medan peperangan dengan dibersamai oleh kejengkelan mereka, kemarahan mereka, ya, dan sama sekali mereka tidak mendapatkan apa-apa dari perang Ahzab, padahal kondisinya orang-orang yang beriman pada perang Ahzab itu dalam keadaan sulit, mereka kelaparan, ya, mereka kelaparan. Kemudian yarbitunal hijara ala butunihim, saking laparnya mereka, para sahabat itu sampai mengikat, ya, mengikat perut-perut mereka dengan batu, ya, untuk menekan rasa lapar yang bergejolak dari perut mereka, ya, masya Allah, ya, bertahan dalam kondisi sulit. Wa ahata bihim adu, sementara musuh ini datang dari segala penjuru, bahkan dikhianati bahkan dari dalam, ya, oleh orang-orang munafik, apalagi ditambah dengan sekutu dari orang-orang Yahudi. Jadi para jamaah sekalian, coba dibayangkan bagaimana kejengkelan orang-orang kafir itu, padahal secara
atau fakta yang ada, kaum muslimin itu berada dalam kondisi lemah, ya. Tidak cukup logistik, kelaparan, jumlah mereka yang tidak berimbang, ya, jumlah mereka yang tidak berimbang, peralatan apalagi sangat tidak berimbang. Tapi kalau Allah menginginkan sesuatu, tidak ada yang mustahil, ya. Meskipun kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah, kelaparan dan seterusnya, pada akhirnya mereka harus mundur dari medan peperangan. Bisa dibayangkan bagaimana kekesalan mereka, kejengkelan mereka karena tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi inilah yang dikatakan kekalahan di atas kekalahan. Kekalahan di atas kekalahan. Nah, ini salah satu tadabburnya. Kemudian yang kedua di antara tadabbur yang menarik adalah waqafallahu al-mu'minina al-qital. In aradallahu nasraka fala tas'al 'anil 'uddati wal 'itad. Fatilka la wazna laha 'indahu fatakfi minhu faqat kalimah kun fayakun. Masyaallah. Jadi dikatakan kalau Allah sudah ingin memenangkan satu kaum, idza aradallahu nasrak. Jadi kalau Allah ingin memberikan kemenangan kepadamu, tidak usah tanya apa persiapan kita, apa perlengkapan kita, apa logistik kita. Fala tas'al al-udda wal 'itad. Fatilka la wazna laha. Itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemenangan itu bukan karena kita hebat, kemenangan itu bukan karena kita punya perlengkapan yang kuat, ya, perlengkapan yang lengkap. Kemenangan itu bukan karena persenjataan kita paling canggih, ya. Bukan karena jumlah pasukan kita yang paling banyak. Itu semua dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, kemenangan itu tidak ditentukan oleh semua itu, ya, oleh semua itu. Nah, jadi fatilka la wazna laha indahu fatakfi minhu faqat kalimah kun fayakun. Bagi Allah cukup Allah mengatakan kun, dua huruf saja, kun. Apa artinya kun? Jadilah, ya. Maka pasti fayakun, pasti akan jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan itu cukup dengan dua huruf ini, mudah bagi Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Jadi kalau kita sudah berinteraksi dengan Allah, hitungan-hitungan manusia tidak bisa dijadikan sebagai patokan, ya. Hitungan-hitungan manusia tidak bisa dijadikan patokan. Ya, bolehlah kita berasumsi, bolehlah kita berprediksi, bolehlah kita menghitung itu, tapi lagi-lagi ketetapan Allah itu cuma dua huruf, kun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, apa yang mustahil, ya? Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini juga salah satu tadabbur. Di sini dikatakan, atau di ayat yang setelahnya, ya, di sini, ya. Ya, jadi tidak ada dalam kamusnya Allah, atau tidak ada dalam istilah Allah itu mustahil. Ya, jadi sesuatu yang Allah inginkan dan Allah takdirkan pasti, ya, pasti terjadi. Tinggal Allah mengatakan kun fayakun. Nah, ini diantara tadabbur. Ya. Kemudian di antara tadabbur dari ayat ini dikatakan qad tantasir ala aduwika walau lam taglibhu fa inna fashalahu fit taghallub alayka huwa nasrun dhahirun laka. Nah, ini juga salah satu di antara yang bisa kita petik dari ayat ini. Di sini dikatakan qad tantasir ala aduwika, engkau bisa menang, ya, mendapatkan kemenangan atas musuhmu meskipun engkau tidak mengalahkannya. Bisa menang tapi tidak mengalahkannya. Jadi prosesnya kemenangan itu didapatkan tanpa perlu kerja keras, ya. Qad tantasir ala aduika walau lam taglibu fa inna fashalahu fit taghallub
ketidakberhasilan mereka, ya, kegagalan mereka untuk mengalahkan itu sudah menjadi poin kemenangan. Jadi kalau musuh itu gagal melakukan apa-apa, itu sebenarnya sudah poin kemenangan. Nah, ini dari ayat Allah, waraddallahu alladhina kafaru bighairihim. Jadi pada perang Ahzab bisa dikatakan kaum muslimin itu meskipun tidak melakukan tindakan, tidak bertemu pasukan ya dalam kancah peperangan, tapi dikatakan kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan. Ya. Nah, kemudian ya yang terakhir ya, ini banyak sebenarnya tapi saya bacakan yang penting saja. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ini intinya. Ya. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Man yabahasu an ruknin yahmihi fa alaihi bi ruknillah. Fa hunakal quwwah likulli dha'ifin wa hunakal izzah likulli dhalilin wa an imbihi min ruknin. Jadi dikatakan siapa yang mencari sandaran, siapa yang mencari sandaran yang akan memberikan kepadanya perlindungan, yang akan memberikan kepadanya pertolongan, maka fa'alaihi biruknillah, maka tidak ada sandaran yang paling kuat, yang paling bisa memberikan kepada kita perlindungan yang maksimal melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada itulah yang kepada ruknullah, kepada sandaran kepada Allah, inilah yang kita sandarkan diri kita. Fahunakal quwwah, karena pada pertolongan Allah ada kekuatan yang maksimal, ya, yang akan menolong setiap orang yang lemah, ya. Wa hunakal izzah, di sana ada kejayaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada orang yang hina sekalipun. Orang yang lemah, orang yang hina, tapi kalau dia berlindung, bersandar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepadanya kemenangan dan kemuliaan. Yang penting tempat bersandarnya tepat. Ya. Itu makna kita baca surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Apa itu Allahus Samad? Allah itu tempat bergantung, dan itu manifestasi, itulah pembuktian sebenarnya para jamaah sekalian. Kenapa kita ini setiap kali sholat baca surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah itu intinya ada pada surah Al-Fatihah itu, kata para ulama, inti daripada surah Al-Fatihah itu ada pada yang pertengahan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti dua hal yang selalu bergandengan antara kewajiban kita beribadah dan kewajiban kita beristi'anah. Ya, jadi kita bisa kuat, kita bisa maksimal, bahkan ibadah kita bisa maksimal kalau disertai dengan kesempurnaan al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi melihat apa yang kita siapkan, apa yang kita, jadi semuanya ini adalah karena kita bersandar kepada zat yang maha kuat, kita bersandar kepada zat yang maha sempurna. Maka siapa yang mencari sandaran, tidak ada sandaran yang lain yang lebih baik melainkan kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, ya, dalam kondisi sulit sekalipun, jangan lupa untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun prediksi manusia, hitung-hitungannya kita kalah, hitung-hitungannya kita gagal, hitung-hitungannya kita jatuh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, kita lanjut pada ayat berikutnya, ayat yang ke-26. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa kadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Ini berpindah lagi kepada episode berikutnya.
setelah perang Ahzab ada namanya penyerangan Bani Quraidah. Ya. Siapa itu Bani Quraidah? Komunitas orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang yang berasal dari Mekah yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengkhianatan terbesar. Jadi kalau tidak ada ceritanya orang Yahudi itu berpegang teguh kepada perjanjian. Bahkan dalam Al-Quran diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabima naqdihim mitsaqahum, mereka itu memang paling senang melanggar perjanjian mereka. Nah, terbukti di perang Ahzab, padahal sudah berjanji ya dalam perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah berhijrah itu mereka akan membela kehormatan kota Madinah dan penduduk kota Madinah. Itu kan tertuang ya di antara kesepakatan yang disepakati bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka menyelisihi itu. Maka balasannya juga atas pengkhianatan itu setimpal. Di sini dikatakan wa anzalal ladina zaharuhum min ahlil kitab, dan Allah menurunkan ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menolong mereka min ahlil kitab, dari ahlul kitab, yang dimaksud orang-orang Yahudi Bani Quraidah ya. Min ahlil kitab min sayasihim, dari benteng-benteng mereka. Ya, itu Bani Quraidah, para jamaah sekalian, itu tinggal di salah satu tempat di kota Madinah yang dipenuhi dengan benteng-benteng mereka. Benteng-benteng mereka kokoh. Pada saat setelah perang Ahzab selesai, ya, Rasulullah pulang bahkan sudah meletakkan senjata. Jibril datang, ya Muhammad, kenapa engkau letakkan senjata? Langsung, ya. Jadi setelah perang Ahzab, ya, kaum musyrikin sudah balik ya dengan kekalahan mereka beserta dengan kejengkelan mereka. Rasulullah balik, dan bahkan dalam riwayat Rasulullah sudah meletakkan senjatanya. Datang Jibril alaihissalam dan mengingatkan kepada Rasulullah, belum selesai, angkat kembali itu senjata. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berkumpul dan kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk segera mengepung benteng Bani Quraidah. Bahkan Rasulullah saking pentingnya, saking urgennya untuk pengepungan Bani Quraidah, Rasulullah SAW sampai instruksi dari Rasulullah SAW, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah, tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Saking pentingnya pengepungan itu cepat. Ya, kenapa? Jangan sampai mereka kalau tahu bahwa akan dikepung, jangan sampai mereka menyusun lagi strategi bertahan di benteng-benteng mereka. Karena mereka punya pertahanan benteng yang kuat. Maka Rasulullah segera mengepung. Ya, ini kalau mau dijelaskan, dan beberapa faidah fikih ini banyak sekali, tapi waktu kita singkat. Jadi Rasulullah bilang kepada para sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang memahami secara tekstual, tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu segera ke sana, ya, segera ke sana, meskipun nanti sholat asarnya di tengah jalan, ya. Tapi maksudnya Rasulullah itu segera ke Bani Quraidah. Nah, para jamaah sekalian, singkatnya Rasulullah ya beserta para sahabat itu sampai di Bani Quraidah dan mengepung Bani Quraidah ini. Dalam riwayat dikatakan sampai 25 hari mengepung ya Bani Quraidah, dan pada akhirnya mereka menyerah atas pengepungan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan bagaimana mereka itu dihinakan dengan kehinaan yang sehina-hinanya. Ini pengkhianatan luar biasa, ya, pengkhianatan luar biasa yang dilakukan oleh komunitas Yahudi Bani Quraidah kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun juga juga setimpal, wa anzalal ladina dhaharuhum min ahlil kitab, mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min sayasihim, dari benteng-benteng mereka, harus menyerah, tidak bisa apa-apa, setelah 25 hari pengepungan mereka tidak bisa apa-apa, min sayasihim, wa kadzafa fi qulubihim ar-ru'b, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut, jadi sudah dikepung, mereka dihantui dengan rasa takut, jadi itu tekanan psikologisnya juga sangat terasa, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada mereka, rasa takut itu hadir dalam hati-hati mereka, dan inilah kekalahan yang sebenarnya. Kalau hati itu sudah kalah, maka hati itu sudah kalah, jiwa itu sudah kalah, maka badan ini otomatis tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Yang biasanya menjadikan kita kuat, kalau hati kita kuat, tekad kita kuat, jiwa kita kuat, maka badan kita ini akan ikut. Tapi kalau yang dari dalam sudah lemah, maka tidak ada gunanya, terkadang fisik itu tidak lagi memberikan dukungan. Jadi wa kadzafa fi qulubihim ar-ru'b, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan, memasukkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut. Fariqan taqtuluna wa fariqan wa ta'siruna fariqan, sebagian mereka kalian bunuh, taqtulun, harus dihukum mati, wa ta'siruna fariqa, dan sebagian yang lain harus dijadikan sebagai tawanan perang. Jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, nanti silahkan baca di sirah, di kitab-kitab sirah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 25 hari pengepungan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka hukuman yang pantas untuk kalian. Itu silahkan diputuskan. Akhirnya mereka bersepakat bahwa nanti yang putuskan itu adalah Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad inilah yang memutuskan hukuman bagi Bani Quraidzah. Jadi semua laki-laki yang ikut dalam peperangan itu hukumannya apa? Hukumannya dipenggal, dihabisi. Itu balasan daripada pengkhianatan. Jadi dalam Islam itu pengkhianatan itu bukan perkara main-main. Pengkhianatan itu apalagi dengan perjanjian yang sangat kuat, kemudian dikhianati, maka balasannya seperti ini. Jadi semua yang ikut berperang, yang pernah saya baca, satu orang wanita dari Bani Quraidzah karena ikut membunuh salah seorang sahabat, itu akhirnya juga ikut dipenggal. Jadi wanita itu kalau ikut juga berperang, harus siap-siap dapat juga akibatnya. Jadi ada seorang wanita Yahudi yang ikut dieksekusi mati karena ikut berperang. Tapi semua laki-laki yang ikut berperang itu semuanya dieksekusi, dibunuh. Itu keputusan yang diputuskan oleh Sa'ad ibn Mu'ad, kemudian disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, engkau telah memutuskan satu keputusan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Keputusan Sa'ad ibn Mu'ad. Nah, para jamaah sekalian, dan sebagiannya wa ta'siruna fariqa, sebagiannya dijadikan sebagai tawanan perang. Nah, itu ayat yang ke 26, 26. Kemudian saya kira apa yang kita sampaikan sudah mewakili tadabbur isi ayat ke-26 ini. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-27. Masya Allah, meskipun dimulai dengan keadaan lemah, dan kemudian pengkhianatan musuh beserta dengan segala persiapan mereka, pada akhirnya Allah membalas
dan memberikan kemenangan itu kepada orang-orang yang beriman. Setelah mereka berhasil ya mendapatkan kemenangan di perang Ahzab, ya, kemudian pasukan musuh meninggalkan medan peperangan tanpa sedikit pun ada peperangan, kemudian berhasil menuntaskan ya pengkhianatan Bani Quraidah, ya. Maka yang terakhir dalam ayat ke-27, wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ya. Dan Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah mereka. Jadi tanah mereka, tanah-tanah Bani Quraidah itu diambil oleh kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin menjadi milik kaum muslimin. Wa aurasakum ardahum wa diyarahum, rumah-rumah mereka menjadi milik kaum muslimin. Wa amwalahum, harta-harta mereka. Wa ardan lam tata'uha, bahkan ada tanah yang sama sekali kalian belum sentuh, belum kalian injak, itu Allah berikan kepada kalian. Ini para ikhwas sekalian, kata para ulama kita, saya baca dalam kitab tafsir, ini mengisyaratkan secara kuat, ya. Ini kan perang Ahzab tahun ke berapa? Tahun ke berapa? Masya Allah, ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Tahun ke berapa? Ada yang bilang 7 lagi. Tahun ke-5 Hijriah, perang Khandaq, ya, perang Ahzab. Nah, para jamaah sekalian, Allah sudah mengisyaratkan, ya, Allah sudah mengisyaratkan dari ayat ini bahwa Allah akan memberikan warisan kemenangan kepada kaum muslimin berupa penguasaan terhadap tanah yang sama sekali mereka belum injak. Wa ardan lam tata'uha, dan tanah yang kalian belum sentuh, belum injak. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud di sini adalah Khaybar. Fathu Khaybar. Ya, Khaybar itu dikuasai kaum muslimin tahun ke berapa? Setelah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu tahun ke-7, ya. Tahun ke-6, ya, kemudian tahun ke-7, ya, berarti ya tahun ke-7, ya, Khaybar itu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, ya, sudah menjanjikan. Jadi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang berupa tanah milik orang-orang Yahudi, padahal kita tahu komunitas orang Yahudi itu sudah sangat mengakar di Madinah, tapi aset mereka akhirnya bisa menjadi milik kaum muslimin, ya, milik kaum muslimin. Tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta mereka, semuanya diambil akibat pengkhianatan yang mereka lakukan. Pada asalnya diberikan perlindungan itu ketika mereka berpegang teguh kepada perjanjian, tapi ketika mereka mengkhianat, maka tidak ada penghargaan untuk mereka sama sekali. Diambil semua, dan bahkan Allah menjanjikan wa ardan lam tata'uha, dan kalian akan mendapatkan tanah, ya, tanah yang sama sekali kalian belum injak. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ini intinya para ikhwas sekalian. Ini tadabburnya, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ya, kalau mau tadabburi ayat ini saja ujungnya, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Kalau Allah berkehendak pada sesuatu, maka pasti, ya, Allah kalau sudah berkehendak, ya, sesulit apapun itu pasti terjadi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, ya. Ini semua tadabburnya banyak pada ayat, pada potongan yang terakhir, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, ya. Satu saja saya baca karena waktu sudah ini, ya. Ya. Di sini katakan wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, qadirun an yuhawwila ahlamaka allati tahawwalat ila ramad fi yaumin asib wa yaj'aluha haqiqa wa waqi bismi huwal qadir subhanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak, Allah itu maha mampu, Allah itu maha berkuasa. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah maha kuasa, maka Allah bisa merubah apa yang kita khayalkan, bahkan apa yang kita mimpikan, ya.
Rasulullah SAW belum pernah bermimpi akan menguasai Khaybar. Ya, belum nampak pada saat itu. Ini kan tahun kelima, belum ada sama sekali. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka apa yang diimpikan atau yang atau bahkan belum terbetik sama sekali, kalau Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala pasti merealisasikannya. Ya. Qadirun an yuhawwila ahlamak allati tahawwalat ila ramad fi yaumin asib. Ya, yang tadinya berada dalam kondisi sulit, ya, dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang betul-betul terbatas, tapi pada akhirnya dibalikkan oleh Allah, Apa jawabannya? Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ya, Allah maha kalau Allah sudah berkehendak, Allah memiliki kemampuan untuk merealisasikan ya segala sesuatu. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan besok malam dengan ayat yang selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.